Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, 5 ayat terakhir insyaallah kita kaji malam hari ini dari surah Al-Ma'arij ke-40 sampai 44 kepada qari. Natafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهبهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Masykur. Kita mulai ayat yang ke-40. Fala uqsimu. Di dalam tafsir Jalalain la dikatakan zaidatun, tambahan. Hikmahnya sebagai takkid penguat. Fala uqsimu, maka sungguh saya bersumpah. Allah berfirman sudah benar, diimpun di Al-Quran lebih luar biasa, ditambah dengan sumpah. Ini perkara besar yang kita wajib untuk memperhatikan, sehingga tidak boleh untuk disikapi biasa-biasa saja. Bagaimana bentuk sumpahnya? Uqsimu itu ambil qasam, ba sebagai alat qasam, rob muqassam bih. Nanti di belakang ada jawab dari qasam. Uslub qasam ada 4, tertulis semuanya di sini. Birabbil masyariki, demi Robnya semua arah timur. Rob artinya yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki. Belahan timur semuanya adalah karya cipta Allah Ta'ala. Demikian juga wal magharib, semua arah barat.
Semuanya adalah hasil karya ciptaan Allah. Apabila ada orang menyatakan mampu menyaingi, silahkan. Aruni madza khalaqul minal ar. Tunjukkan apa hasil karya mereka mencipta bumi. Belahan timurnya milikmu, belahan baratnya milikmu. Ternyata enggak dijumpai sama sekali. Dan itu tidak terjadi dengan sendiri. Karena makhluk ada itu ada yang mengadakan. Timur lisamsi untuk terbitnya matahari, wal qamari barat untuk tenggelamnya matahari. Di sana akhirnya muncul bulan. Wasairil kawab dan semua bintang-bintang. Isak tiba, mega merah hilang, langit yang cerah, mabyur. Apa mabyur? Bintang tampak bertebaran. Bila orang memiliki kamera pembesar, teropong, nanti akan semakin indah melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit. Kenapa? Memang Allah jadikan sebagai hiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan demi Allah, sungguh saya hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Silahkan diambil keindahan. Kalau makhluk sudah seindah itu, bagaimana indahnya memandang kepada Allah Ta'ala di surga. Nah, semoga kita mendapatkan keindahan semuanya. Inna laqadirun, ini jawab qasam. Sesungguhnya kami betul-betul maha kuasa. Allah zat yang maha satu. Menggunakan nahnu berarti untuk mengagungkan diri, dan itu haknya. Punya fungsi sebagai penguat. Selain menghaluskan bahasa, ada inna juga penguat. Lafadz laqadirun, lamnya lam penguat lagi. Al-Qadirun juga jamak. Pada Allah itu zat yang maha satu. Menghaluskan bahasa, menunjukkan maha agungnya Allah. Dan ini merupakan susunan kata yang indah. Apa diantara maha kuasanya Allah? Ala an nubaddila khairam minhum, atas bahwa kami akan mendatangkan ganti khairam minhum, yang lebih baik daripada mereka. Mungkin orang kafir merasa dengan kekayaannya, wah, Allah akan lenyapkan dan Allah akan gantikan keindahan khusus untuk mukmin. Atau keindahan yang mereka banggakan itu tidak seberapa keindahan yang Allah jadikan ganti surga, bentuknya surga, keindahan yang tidak ada taranya. Makna anubadila an-na'tiya badlahum, bahwa kami datangkan sebagai pengganti mereka. Makanya siapa yang diberikan keindahan enggak diwujudkan dengan kesyukuran, maka akan diadakan penggantian. Makanya Allah berpesan, innalladzina taradu ala adbarihim, yang berpaling nanti akan jadikan fasaufa na'ti biqaumin, akan kami datangkan dengan suatu kaum yang lebih baik daripada mereka. Wa ma nahnu bimasbukin, dan kami tidak akan masbuk, nggak akan terkalahkan. Andaikan lomba, kayaknya sing iso nyalip, Allah tetap sebagai pemenang. Ketika Allah memiliki kehendak, nggak ada yang bisa menggagalkan.
Yaitu bi'ajizin, Allah tidak akan mengalami kelemahan andzalika dari itu semuanya. Maka kepada orang yang membantah disuguhi seperti itu, mereka ditantang, silahkan kamu datangkan apa yang menjadi kebanggaanmu dari karya akalmu, dan silahkan kamu bekerja keras, apa yang bisa kamu hasilkan. Ini Allah membantah mereka dengan sanggahan yang sangat kuat. Dan apabila sudah segamblang itu, orang tetap nggak mau beriman, mereka sudah kalah hujah tapi nggak mau beriman, maka apa sikapnya Allah bimbingan kepada orang beriman? Diantaranya untuk tahapan pertama, kalau ayat ini masih masuk kategori ayat yang bersifat makiyah, berarti belum ada perang fisik, maka menghadapi kepada mereka yang sudah tegak hujah tapi membantah, cara ditempuh adalah dengan fazarhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Fadharhum, tinggalkan mereka. Utrukhum, tinggalkan mereka. Yakhudhu, tenggelam. Fi batilim, di dalam kebatilan mereka. Silakan mereka tenggelam, berpesta pora, bahkan tidak bisa mentas. Di dalam kebatilan mereka, kesyirikannya, kebid'ahannya, akal yang merasa paling cerdas, bahkan diistidraj, lekmu seneng pol-polono. Kenapa? Itu memang surgamu. Wayal abu, dan mereka bermain-main fi dunyam, di dunia mereka. Bermain pesta makan, pesta minum, pesta wisata, pesta ngumbar mata, pesta syahwat, pol-polono. Hatta yulaku, sehingga mereka ketemu. Yulaku punya mana? Yalqau. Fa'ala yufa'ilu, itu memiliki makna saling. Sementara mereka sedang tidak berlomba, karena mereka berada pada sebuah komunitas mereka yang semisal. Kalau menggunakan mana saling, itu artinya apa? Artinya sebagai takkid. Artinya apa? Silahkan kalian berpesta pora, pol-polono, seperti semangatmu berlomba. Akhirnya kamu nanti akan ketemu yaumahum, hari mereka yang alladzi, di mana yu'adun, mereka dijanjikan fihi, di hari itu al-adzabu, akan adanya siksa. Makanya kaum muslimin yang tujuannya aman neraka masuk surga, dunia sebatas sarana, itu ketika merasa dunia itu terlalu melimpah, itu khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Jangan-jangan surgaku disegerakan. Jangan-jangan surgaku disegerakan. Siapa generasi sahabat yang memiliki pemikiran seperti itu? Turman bin Auf sampai nangis, mau berbuka nggak jadi berbuka karena khawatir. Itulah asli sikap orang yang beriman. Nah, beda orang kafir. Ketika kaya, oh pestane pol-polan, seolah itu sudah segala-galanya, bahkan mengadakan penghinaan. Makanya kepada mereka disilahkan polono, sehingga di akhirat tinggal menunggu siksa. Yauma, yaitu pada suatu hari, minal ajthasi, punya mana al-kubur, keluar dari kuburnya, siroan, dengan bergegas. Hal memiliki makna mufrad, musanna, jamak. Kemana mereka bergegas? Ila mahsyar, ke tempat mereka dikumpulkan, yang biasa disebut dengan padang mahsyar, hamparan luas, tanpa jurang, tanpa gunung, tanpa tanam-tanaman, yang ada hamparan entah berapa luasnya,
mereka berbondong-bondong dan tidak akan bisa lari. Kenapa? Karena dikepung dengan pagar. Langit pertama dibuka, malaikat turun bikin lapisan pertama. Langit kedua dibuka, malaikat turun lapisan kedua. Sampai 7 lapis, sehingga dikatakan aina al-mafar, mana tempat lari? Sudah tidak bisa. Lah itu ayat al-yauma yafil mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Itu kan lari. Lari itu adalah lari dari saling tolong menolong, bukan lari meninggalkan padang mahsyar. Jadi lari mereka itu adalah lari dalam keadaan dikepung yang tidak bisa saling tolong. Ka'annahum seolah-olah mereka ila nasbin wa fi qiraatin bi dhammil harfaini dengan menzammah 2 huruf ila nusubin. Apa itu nusub? Dibaca nasbun mungkin, dibaca nusub juga mungkin, ada beberapa bacaan, yaitu syai'in mansubin, sesuatu yang ditancapkan, ka alamin semisal tanda, aw riwayatan atau semisal monumen. Orang itu punya enggak kebanggaan? Sesuatu ditancapkan di tempat strategis yang dikunjungi, dibanggakan. Ada enggak? Ada. Sekarang apa yang tren dijadikan monumen? Akhirnya dengan alasan dijadikan tempat wisata. Apa? Patung yang paling banyak. Berapa itu biayanya? Oh, mahal. Bentuknya macam-macam. Apalagi daerah membangun, setiap daerah itu memiliki simbol yang seperti itu, namanya monumen. Itu selalu dikunjungi, dibanggakan. Jadi ketika mereka itu nanti ngumpul di padang mahsyar, semangat datangnya seperti mereka sedang menuju kepada monumen kebanggaannya. Hanya mereka berduyun-duyun, apapun caranya, sepenting bisa datang dan merasa senang di situ. Yufidun punya mana yusriun, dengan bergegas. Khasiatan memiliki mana dzalilatan, hina, absarum, pandangan mata mereka. Kalau di dunia mereka menuju ke monumen ceria, kenapa? Bahagia, wisata. Bisa makan-makan. Bisa cuci mata dan macam-macam. Tapi nanti ketika sudah hari kiamat, itu adalah penuh dengan keindahan pandangan mata mereka. Tarhaquhum dzillatun, memiliki makna taksyahum, menutupi kepada mereka, dzillatun, kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, dzalika itulah al yaumu, hari, alladzi yang kanu ada mereka yu'adun, dijanjikan. Kalau mereka di dunia mengatakan itu janji bohong, nanti di sana, oh ternyata ini adalah hari yang pernah dijanjikan. Wa nufikha fis-sur wa idahum minal ajdasi ila rabbim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Begitu mereka bangkit, oh ternyata benar yang dijanjikan para rasul dulu, ternyata akan adanya kebangkitan. Tetapi mereka mengatakan celaka. Kenapa? Gak punya bekal. Kenapa? Memang mereka mendustakan, sengaja gak mencari bekal. Lafadz dzalika, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dzalika di situ merupakan mubtada, isim ma'rifat yang ada di awal kalimat. Dzalika itu mabni, i'rabnya fi mahalli raf'in. Kenapa? Mubtada. Wa ma ba'du, apa sesudahnya, adalah al khabar. Dzalika itu apa? Al yaum alladzi kanu yu'adun, hari yang mereka dijanji untuk dibangkitkan. Nah, betul kan sekarang. Wa ma'nahu, maknanya apa? Hari yang dijanjikan itulah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari tegak apa yang Allah janjikan.
Kata qoma yaqumu qiyam, qiyamah itu maknanya apa? Tegak. Apa yang dijanjikan? Nah, tekondoto. Telah sampai apa yang telah dijanjikan yang semula mereka mendustakannya. Terjemah global dari 5 ayat tadi sejak ke-40, 5 terakhir dari surah Al-Ma'arij, Allah memberikan sanggahan kepada orang yang membangkang. Sanggahnya menggunakan uslub qasam yang itu memiliki makna sangat kuat sekaligus sebagai tantangan. Maka sungguh saya bersumpah demi Allah, Rabbnya semua belahan timur, demi Allah, Rabbnya semua belahan barat, kami betul-betul zat yang maha kuasa. Atau la di situ sebagai sanggan sebagaimana la sebelumnya kalla untuk menyanggah kepada orang yang membangkang. Apa sanggan mereka? Sanggan mereka adalah apabila orang iman yang hina itu masuk surga, kami akan masuk surga duluan. Allah katakan, demi Allah tidak bisa seperti itu. Allah alam. Yang Allah sumpah di sini menunjukkan maha kuasanya, karena mereka menuduh orang mati tidak bisa bangkit. Maka Allah menjelaskan, gampang. Demi Allah gampang. Untuk kami datangkan gantinya lebih baik daripada mereka, dan kami tidak akan kewalahan, pasti bisa. Siapapun berusaha menggagalkan nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena urusan Allah bila menghendaki sesuatu, Allah namung dawuh napa? Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah cukup dawuh kun, jadilah. Maka bila kita sadar begitu, kita nggak gampang takjub kepada keajaiban-keajaiban. Kenapa? Itu hanya menunjukkan maha kuasanya Allah. Sampai tangan bicara, kaki bicara, tetumbuhan bicara, batu-batu bicara, dan sebagainya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka yang sudah membantah lalu disanggah, mereka tidak berkutik karena menghadapi wahyu sebagai mukjizat, ternyata enggak iman juga. Maka sikap orang beriman menghadapi mereka gimana? Karena kondisinya masih kondisi fase Mekah yang belum terjadi pemberesan dengan eksekusi. Beda dengan kondisi di Madinah. Bani Qainuqa macam-macam beresi. Bani Nadir macam-macam suruh minggat. Bani Quraidah neko-neko, kepung, tunduk, takluk, bunuh. Perempuan, anak, jual pasar. Nah, kondisi ketika masih ada di Makkah nggak seperti itu. Karena belum ada peperangan. Yaitu dengan cara biarkan mereka tenggelam di dalam kemaksiatannya. Sampai mereka ketemu hari yang dijanjikan. Itulah hari kiamat yang mereka keluar dari kuburnya bergegas seperti mendatangi sesuatu yang mereka idolakan. Kalau di dunia datang berduyun itu dengan penuh ceria, kalau di hari kiamat mereka penuh dengan kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikannya. Selesai 5 ayat terakhir dari surah Al-Ma'arij. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya, mau dicatat silahkan. Atu, cara menghadapi pemikiran yang hanya bertumpu kepada akal. Cara menghadapi pemikiran yang hanya bertumpu kepada akal. Seperti 1, hidup hanya sekali di dunia. Cara menghadapi pemikiran yang hanya bertumpu pada akal. Contohnya nomor 1, pemikiran akal-akalan adalah katanya hidup itu hanya sekali di
dunia. Yang nomor 2, contohnya mati sudah menjadi tanah, tidak mungkin akan dibangkitkan kembali. Itu contoh pemikiran akal-akalan nomor 2. Mati sudah menjadi tanah, tidak mungkin akan dihidupkan kembali. Dan yang lain-lain, kalau dikoleksi tentunya banyak. Pemikiran hanya bertumbuh kepada akal tok, sehingga sampai berani menolak wahyu. Ternyata sikap mereka yang seperti itu, Allah pun juga telah mengabadikan cara berpikirnya. Hidup hanya sekali di dunia. Gimana ayatnya? Kamal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, di situ hidup, di situ mati, tidak ada menyebabkan rusak kecuali masa. Berarti itu adalah akidah ateis, anti Tuhan. Enggak mengakui keberadaan Allah. Hidup dihidupkan, mati dimatikan. Hidup jera kata mereka sakarepe dewi, mati sakarepe dewi. Bahkan mereka mengatakan man yu'iduna matahu, siapa yang membangkitkan kita, kapan itu waktunya? Ini sebagai satu bentuk pertanyaan ingkar mereka, bahwasanya mereka itu tidak meyakini orang mati itu akan bisa dihidupkan kembali. Mereka nantang-nantang seperti itu. Ya kalau memang iya, coba bapak ibu kami yang sudah mati tekakno di sini. Nah, sementara itu nanti mereka akan mendapatkan dukungan dari Dajjal. Kenapa? Dengan rekayasanya orang mati akan dibangkitkan untuk promosi, hai anakku, dia itu Tuhanmu, maka sembahlah dia. Itu promosinya Dajjal menghidupkan orang mati. Padahal adalah rekayasa dengan setan. Rekayasa dengan setan. Makanya orang-orang begitu akan menjadi pengikut Dajjal. Tentu kan semakin banyak. Itu tadi temanya nomor 1, cara menghadapi pemikiran yang hanya bertumbuh pada akal semata, semisal hidup hanya sekali di dunia. Nomor 2, mati sudah menjadi tanah, nggak mungkin akan dihidupkan kembali. Titik. Cara menjawabnya titik 2. Ini masih nomor 1, kelanjutan pembahasan cara menjawabnya titik 2. 1. Ada makhluk pasti ada khalik. Itu cara menyanggah nomor 1. Ada makhluk pasti ada khalik. Nomor 2, kalau makhluk tidak bisa mencipta alam, maka khalik yang bisa menciptanya. Ini nomor 2. Nomor 2, kalau makhluk tidak bisa mencipta alam, maka al-khalik yang bisa menciptanya. Ini cara menyanggah nomor 2. Nomor 3, cara menyanggah nomor 3, mencipta tanpa contoh saja bisa. Mencipta tanpa contoh saja bisa, maka mengulang itu lebih mudah. Itu cara menyanggah yang nomor 3. Mencipta tanpa contoh saja bisa, maka mengulang itu lebih mudah. Itu tadi kelengkapan nomor 1. Cara menghadapi pemikiran orang yang hanya bertumbuh kepada akal, yang katanya hidup hanya sekali saja di dunia, mati jadi tanah, katanya nggak akan bisa dibangkitkan kembali. Maka cara menjawabnya setidaknya ada 3. 1, ada makhluk pasti ada khalik. Semisal ada menghirup, ada menghembus, ada atas, ada bawah. Itu mesti itu. Akal siapapun yang benar itu mesti akan mengaku yang seperti itu. Yang nomor 2, kalau makhluk tidak bisa mencipta alam, berarti Allah al-khaliq yang bisa mencipta alam. Makanya mereka itu ditantang, aruni madza khalaqum minal ard. Bahkan bila kita baca di dalam surah
Apa? Al-Qamar. Am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusam am khalaqus samawati wal arballa yuqinun. Apakah emangnya mereka itu dicipta tanpa bahan? Atau bisa mencipta langit dan bumi, mencipta diri-diri mereka? Nyatanya mereka ngomong begitu, nggak ada keyakinan, hanya ngawur, ngomong sakare pede yang diingkari oleh hati mereka itu sendiri. Itu nomor dua cara menyanggahnya. Kalau makhluk nggak bisa mencipta alam, berarti Allah Al-Khaliq yang bisa menciptanya. Lalu cara menyanggah yang ketiga, mencipta tanpa contoh saja bisa, maka mengulang itu lebih mudah. Itu tadi nomor satu. Sekarang kita masuk pada yang nomor dua. Ketika telah tegak hujjah, tetapi orang kafir tetap membantah. Ketika telah tegak hujjah, tetapi orang kafir tetap membantah. Maka satu, mereka ditinggalkan, tidak boleh diberi penghargaan. Maka titik dua, satu, mereka ditinggalkan, tidak boleh diberi penghargaan. Tinggal ngalih. Ibaratnya ada anjing menggonggong, gimana? Berangkang, nyanyi gonggong, atau tinggal pergi? Tinggal pergi saja. Ada anjing menggonggong, berangkang pisan, nyanyi menggonggong. Wah, ini ada anjing jadian kalau gitu. Gak usah dipedulikan, mereka nggak masuk akal. Tinggalkan tanpa diberi penghargaan. Yang kedua, diceritakan nasib pembangkang di akhirat yang akan datang. Nomor dua, diceritakan nasib pembangkang di akhirat yang akan datang. Apa itu? Cerita kondisi orang kafir di akhirat masa datang. A. Dibangkitkan dari kubur, mencari setan yang dijadikan sesembahan. Dibangkitkan dari kubur, mencari setan yang dijadikan sesembahan, yang berada di neraka, seperti semangat mereka mencari idola kesayangan. Di bagian yang A, kondisi mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Apa? Dibangkitkan dari kubur, mencari setan yang dijadikan sesembahan, yang ditempatkan di neraka. Semangat mereka seperti mencari idola kesayangan. Itu kondisi orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Itu yang A. Yang B, ketika sudah ketemu di neraka, akan saling membangkang. Ketika mereka sudah ketemu di neraka, akan saling membangkang. Hina tidak karuh-karuan, dan penyesalan tidak ada batasan. Ketika mereka sudah ketemu di neraka, akan saling membangkang, hina tidak karuh-karuan, dan penyesalan tanpa batasan.
Itu tadi poin yang kedua. Ketika telah tegak hujah, orang didawai tetap membantah, maka di sini sikapnya ada dua minimal. Apa nomor satu? Ditinggalkan, tidak boleh mereka itu diberi penghargaan, tinggal ngalih. Makanya termasuk anak-anak kaum muslimin tidak boleh sekolah kepada mereka. Sekolah apa? Sekolah filsafat. Walaupun mereka punya perguruan tinggi yang sangat maju, ujung-ujungnya nanti akan cuci otak. Nggak boleh, itu hina. Maka harus ditinggalkan tanpa ada penghargaan. Maka hukumnya haram kaum muslimin sekolah kepada mereka. Hukumnya haram kaum muslimin sekolah kepada mereka. Kenapa? Mereka itu hina, ditinggalkan. Hanya akal-akalan. Walaupun sarana dunia mereka itu tampak sangat maju menarik, tapi itu kelasnya bunga. Mekar nggak berapa lama, gugur, buang ke tempat sampah, nggak ada harganya. Itu langkah pertama menghadapi mereka tegak hujah membangkang adalah ditinggalkan, tidak boleh diberi penghargaan. Yang kedua, diceritakan nasib pembangkang di akhirat yang akan datang. Gimana nasibnya pembangkang nanti di akhirat? Minimal ada dua keadaan yang diceritakan di sini. Satu, dibangkitkan dari kubur, mencari setan yang dijadikan sesembahan, semuanya berada di neraka. Semangat mereka seperti mencari idola kesayangan. Kira-kira di dunia ada panggilan orang geruduk teko gitu, ada acara apa? Apa? Enek drum band geruduk metu kabeh. Enek miniatur geruduk teko kabeh. Enek pawai ini itu. Ini sudah ramai pawai belum? Enek enggak kira-kira pawai ini? Geruduk teko kabeh. Ditanggapkan di lapangan, ada acara yang sedemikian rupa. Berduyun-duyun orang berdatangan. Itu seperti malam hari gerimis, ada lampu. Bagaimana laron-laron yang ada? Sama, berduyun-duyun keluar untuk menuju kepada satu titik lampu. Jadi kondisi mereka nanti ketika di akhirat seperti itu, untuk mencari sesembahan yang mereka sembah, yang semuanya ditampakkan di neraka. Mereka semangat, bahkan seperti bebek tahu air, ketemu air, semangat untuk apa? Mencebur. Mau tidak mau ya begitu mereka nanti, seperti itu. Lalu yang nomor B, ketika mereka sudah ketemu untuk saling meminta tolong, ternyata mereka mengingkari sebagian pada sebagian yang lain. Janji-janji manis yang pernah mereka berikan itu akan diingkari total, sehingga antara mereka nggak ada kasih sayang. Salahmu sendiri, nemen bodohmu, bohongi mau, dan seterusnya. Hanya semata diiming-iming atau diancam. Yang ada ternyata berikutnya adalah hina tidak karuh-karuan dan penyesalan yang tidak ada batasannya. Ini cara menghadapi mereka ketika tegak hujah mereka membangkang. Maka tinggalkan tanpa ada penghargaan dan ceritakan bagaimana kondisi mereka nanti ketika di akhirat, yaitu akan dibangkitkan dari kubur, mencari setan yang disembah, seperti mereka mencari idola kesayangan. Ketika sudah saling ketemu, mereka saling mengadakan pembangkangan, akhirnya hina nggak karuan. Itulah penyesalan yang tidak ada batasannya. Ujung-ujungnya menghadapi mereka dengan cara dakwah itu sendiri. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini untuk tafsir surah Nuh. Insyaallah kita kaji di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Silakan.
Itu pertanyaan untuk orang yang mengingkari. Adapun untuk orang yang beriman ketika bangkit dari kubur, mereka itu tenang-tenang saja. La yafzamu al-fazaul akbar. Tidak membuat mereka itu ketir-ketir dari peristiwa yang membuat kejutan besar. Mereka bangkit dari kubur, ya seperti orang yang membersihkan ketika tangannya kena debu gitu saja. Akhirnya mereka harapan berikut-berikutnya diberi payung, diberi pakaian, diberi kendaraan untuk menuju kepada Nabi yang menunggu telaga dengan bekasan wudhu yang ghurran muhajjalin, berkilau cemerlang. Mereka mendapatkan kesempatan memegang gelas sejumlah bintang, menceduk yang telaga itu panjang lebarnya perjalanan 1 bulan, yang putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum seteguk maka tidak akan merasakan kehausan, sehingga pada masa 50.000 tahun itu bagaikan hanya setengah hari saja. Itu beda keadaan itu. Jadi orang yang kaget, bumi menceritakan, mereka mengatakan, malah ada apa ini? Kemudian mereka terak cilika. Itu adalah untuk kondisi orang kafir ketika dibangkitkan kelak. Jadi kondisi orang kafir yang mengerikan itu terjadi di banyak ayat, termasuk yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Apalagi demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.